single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau share soal SKB Guru, kompetensi pedagogik, diagnosis kesulitan belajar, dan remedial teaching. Ini hanya latihan soal. Sebelumnya jangan lupa like video ini, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1. Observasi kunjungan rumah, studi kasus, case history, daftar pribadi, meneliti tugas individual peserta didik, tugas kelompok, dan melaksanakan tes merupakan metode dalam titik-titik. A. Pengumpulan data untuk diagnosis kesulitan belajar. B. Evaluasi proses pembelajaran. C. Pengumpulan administrasi TU. D. Pengumpulan administrasi wali kelas. Jawabannya adalah A. Pengumpulan data untuk diagnosis kesulitan belajar. Prosedur diagnosis kesulitan belajar. Pertama, pengumpulan data menggunakan beberapa metode seperti yang disebutkan di atas. Metode tersebut tidak harus semua dilaksanakan tergantung dengan masalahnya. 2. Pengolahan data terdiri dari identifikasi kasus, membandingkan kasus, membandingkan dengan hasil tes, dan menarik kesimpulan. 3. Diagnosis, yaitu keputusan mengenai hasil dari pengolahan data. 4. Treatment atau perlakuan berupa bimbingan belajar kelompok dan individual. Remedial, bimbingan pribadi mengatasi masalah psikologis dan bimbingan orang tua. 5. Evaluasi, mengetahui apakah treatment yang diberikan dapat berhasil dengan baik. Selanjutnya, soal nomor 2. 1. Minat siswa terhadap mata pelajaran. 2. Motivasi belajar siswa. 3. Gangguan motorik. 4. Disiplin diri siswa yang kurang. 5. Teman bermain yang tidak mendukung. 6. Adanya gangguan dari fungsi indera. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang berasal dari dalam psikis peserta didik adalah titik-titik. A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 2, 3, 4. D. 3 dan 6. Jawabannya adalah B. 1, 2, 3, 4. Faktor psikis dalam kesulitan belajar adalah minat siswa terhadap mata pelajaran, motivasi belajar siswa, dan disiplin diri siswa yang kurang. Gangguan motorik dan fungsi indera merupakan faktor fisiologis. Teman bermain tidak mendukung merupakan faktor lingkungan. Selanjutnya soal nomor 3. Berikut ini adalah beberapa gejala adanya kesulitan belajar, yaitu titik-titik. A. Sering tidak sekolah, lambat dalam mengerjakan tugas, sudah berusaha keras dalam belajar namun nilainya selalu rendah. B. Sering tidak sekolah, meresahkan penampilan, suka menunda-nunda tugas. C. Dijauhi oleh teman-temannya, prestasi yang rendah, lambat dalam mengerjakan tugas. D. Acuh tak acuh dalam belajar, sering tidak sekolah, suka mengambil barang milik temannya. Jawabannya adalah A. Sering tidak sekolah, lambat dalam mengerjakan tugas, sudah berusaha keras dalam belajar namun nilainya selalu rendah. Betul, opsi A menunjukkan gejala kesulitan belajar. Sementara itu, di opsi B ada meresahkan penampilan menunjukkan masalah pribadi. Opsi C ada dijauhi oleh teman-temannya menunjukkan masalah sosial. Dan opsi D ada mengambil barang milik temannya menunjukkan masalah pribadi. Selanjutnya soal nomor 4. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani tetangga samping sekolah untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda.
Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar. Peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil melalui titik-titik. A. Visual auditif, B. Visual kinestetik, C. Auditif kinestetik, D. Auditif visual dan kinestetik. Jawabannya adalah B. Visual kinestetik. Dalam kaitannya dengan diagnosis kesulitan belajar, gaya belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran. Ada siswa yang cenderung bisa belajar melalui auditif, visual, dan sebagainya. Hal itu perlu dianalisis oleh guru sehingga masalah pembelajaran dapat teratasi. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan kegairahan belajar. 2. Ciptakan situasi bersaing antar sesama peserta didik secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Berikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking 5 besar di kelas. Pernyataan di atas yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar adalah pernyataan titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar adalah: pertama, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan kegairahan belajar. 2. Ciptakan situasi-situasi bersaing antar sesama peserta didik secara sehat. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Remedial diperlukan bagi peserta didik yang belum mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Pemberian pembelajaran ulang dapat dilakukan dengan cara seperti titik-titik. A. Pemberian materi yang lebih beragam. B. Pemberian materi yang lebih kompleks. C. Penyederhanaan materi. D. Pendisiplinan waktu belajar. Jawabannya adalah C. Penyederhanaan materi. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes atau pertanyaan. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Seorang guru telah melakukan pembelajaran dengan berbagai metode dan media. Pada akhir program pembelajaran, diadakan ulangan harian untuk menentukan tingkat pencapaian belajar peserta didik. Program pembelajaran remedial diberikan apabila titik-titik. A. Apabila dijumpai adanya peserta didik yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. B. Ada seorang peserta didik yang tidak setuju dengan metode yang digunakan oleh guru. C. Peserta didik belum mendapatkan semua materi yang diajarkan guru. D. Ada beberapa peserta didik yang ingin memperbaiki nilai menjadi lebih besar. Jawabannya adalah A. Apabila dijumpai adanya peserta didik yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Dengan kata lain, remedial diperlukan bagi peserta didik yang belum mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Soal nomor 8. Berikut ini adalah yang bukan merupakan definisi kegagalan belajar menurut Burton. A.
Siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan minimal dalam pembelajaran tertentu. B. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mencapai prestasi yang semestinya, padahal dalam prediksi dapat ia raih dengan hasil yang memuaskan. C. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. D. Siswa dikatakan gagal apabila tertinggal di kelas tertentu atau tidak naik kelas. Jawabannya adalah D. Siswa dikatakan gagal apabila tertinggal di kelas tertentu atau tidak naik kelas. Betul, opsi A bukan merupakan definisi kegagalan belajar menurut Burton. Selanjutnya soal nomor 9. Di kelas Y, seorang guru menemukan dan mengamati salah satu peserta didiknya yang sering mengganggu temannya, yang sering bolos dan sukar untuk memusatkan perhatian. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan guru tersebut adalah A. Mengidentifikasi masalah belajar, B. Menelaah atau menetapkan status peserta didik, C. Menentukan pemecahan masalah, D. Analisa kelebihan dan kekurangan. Oke, jawabannya sudah ada ya, maaf kesalahan teknis. Jadi jawabannya adalah B. Menelaah atau menetapkan status peserta didik. Jadi betul ya, langkah selanjutnya adalah menelaah atau menetapkan status peserta didik karena masalahnya sudah teridentifikasi. Tahap ini yang paling efisien dalam mendiagnosa kesulitan-kesulitan belajar, yakni menemukan sampai sejauh mana peserta didik dapat mencapai berbagai tujuan yang diharapkan oleh guru atau sekolah. Pada tahap ini, guru bisa melakukan wawancara atau angket untuk mengetahui pelajaran-pelajaran yang disenangi dan tidak disenangi, cara belajar di rumah, dan sebagainya. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Perbedaan pengajaran biasa dan pengajaran remedial yang benar adalah titik-titik. A. Pengajaran biasa dilakukan oleh guru. Pengajaran remedial dilakukan oleh guru bersama pihak-pihak yang terkait. B. Pengajaran biasa dilakukan dalam kelas, pengajaran remedial dilakukan di rumah. C. Pengajaran biasa evaluasinya disesuaikan dengan kesulitan siswa, pengajaran remedial sesuai dengan kurikulum. D. Pengajaran biasa menggunakan banyak metode, pengajaran remedial menggunakan satu metode. Jawabannya adalah A. Pengajaran biasa dilakukan oleh guru, pengajaran remedial dilakukan oleh guru bersama pihak-pihak yang terkait. Jadi pihak-pihak yang terkait bisa kerjasama dengan guru BK atau tutor teman sebaya. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam prosedur pelaksanaan remedial teaching, hal pertama yang dilakukan adalah meneliti kasus dengan permasalahannya, kemudian menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Dalam langkah ini ditentukan karakteristik kasus yang ditangani, apakah berat atau ringan. Selanjutnya membuat keputusan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti faktor efisiensi yang berarti titik-titik. A. Ketepatan tercapainya tujuan remedial teaching. B. Sedikitnya tenaga, biaya, dan waktu yang dipergunakan, namun hasilnya dapat seoptimal mungkin. C. Sesuai dengan sifat peserta didik, fasilitas, dan kesempatan yang tersedia. D. Berguna untuk semua siswa. Jawabannya adalah B. Sedikitnya tenaga, biaya, dan waktu yang dipergunakan, namun hasilnya dapat seoptimal mungkin.
Betul, yang opsi B adalah pengertian dari faktor efisiensi. Adapun opsi A adalah menunjukkan faktor efektivitas. Oke, cukup sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.